Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bil huda. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Mukarramun, para asatidz, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya kepada Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus Musholla Alfiyah Istiqomah yang saya hormati, saya muliakan, Bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Musholla Alfiyah Istiqomah yang semoga senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan maghfirah, rahmah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah, sangat disenangi oleh para malaikat, di mana para malaikat senantiasa menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini. Mereka memanggil teman-temannya sehingga mengurungi kita bersok-sok sampai mentok ke langit dunia. Semuanya mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah dan memohonkan surga kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mendapatkan doanya para malaikat. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, malam ini saya akan kaji surat At-Taubah ayat 36, 37 yang ada kaitannya dengan bulan-bulan haram. Karena ini bulan Rajab ya Pak ya. Bulan Rajab ini salah satu daripada bulan-bulan yang mulia. Maka kita bahas ini kaitannya dengan momen yang terjadi pada saat ini. Nah, jadi tadi sedianya saya membahas tafsir ya. Saya diminta membahas tafsir. Bagusnya nanti, mungkin ini kan sudah Rajab Pak, ya kan? Sebentar lagi Sa'ban udah penutupan, ya kan? Insyaallah pada, kalau kita panjang umur, habis Lebaran kita kaji tafsir bisa dari surah Al-Fatihah, dari urut saja, ya. Urut nanti, jadi biar kita bisa pegang Al-Quran, besoknya lagi nerusin, besoknya lagi nerusin. Kalau ini kan sudah mau nutup, mau memulai, maka kita istilah sekarang ini namanya tafsir tematik. Jadi kita lihat satu tema,
kemudian kita lihat tafsirnya. Seperti itu untuk sementara. Ini saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran fi kitabillah, yaitu ada 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, yaitu sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, sebagian daripada 12 bulan itu ada 4 bulan. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadrimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan itu. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan praktek yang terjadi di penduduk Mekah pada saat itu, di mana mereka merubah-rubah bulan haram itu menurut seleranya sendiri, sehingga kadang menjadi 13 bulan, kembalikan kepada ke-12 bulan, kadang diundurkan lagi menjadi 13 bulan, karena ingin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Maka pada ayat berikutnya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, memundurkan bulan haram itu menambah kekafiran mereka. Yudallu bihil ladina kafaru, dengan sebab pemunduran bulan itu membuat mereka sesat. Yuhillunahu aman, membuat mereka menghalalkan 1 bulan di dalam 1 tahun. Wa yuharrimunahu aman, dan pada tahun berikutnya dia haramkan. Liyuati'u iddatama haramallah, supaya mereka menyesuaikan dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhillu ma haramallah, maka mereka akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Zuyyina lahum su'u a'malihim, yang demikian itu mereka dibuat indah oleh Allah, oleh syaitan di dalam melakukan hal yang semacam itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini kaitannya dengan bulan haram, ya. Nah, bulan haram itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini, yang diambil dari Imam Ahmad ketika Rasulullah berkhutbah pada haji wadahnya. Rasulullah bersabda, ala inna zaman qad istaraka qad istadara hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Ketika Rasulullah ketika berkhutbah di haji wadah, ketahuilah bahwasanya zaman atau masa itu telah beredar sebagaimana mestinya sejak diciptakannya langit dan bumi. As-sanah 12 syahran, 1 tahun itu adanya 12 bulan. Minha arba'atun hurum, sebagian daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, 1 Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah, wal Muharram dan bulan Muharram, wa Rajab, Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban,
sementara bulan Rajab itu terpisah, dia ada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini penjelasan daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kajian tafsir itu Pak ya, tafsir itu ketika kita baca kitab tafsir itu pertama tafsir itu ayat itu ditafsiri oleh ayat yang lain. Yang namanya tafsir antar ayat. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu samping ayat per ayat yang menafsiri, kemudian setelah itu dilihat hadis. Jadi ayat itu ditafsiri oleh hadis. Kemudian dilihat juga setelah itu adalah pendapat daripada para sahabat. Bagaimana para sahabat yang melihat langsung ayat itu diturunkan, maka para ulama ahli tafsir pun mengambil perkataan para sahabat untuk menafsiri ayat. Nah, kemudian baru pengarang tafsir itu semacam Ibnu Katsir misalnya, Imam Suyuti, Imam seperti penulis tafsir yang lain itu kemudian mencoba menggali melalui bahasa Arab dari sisi nahwu sharafnya, dari sisi balaghahnya, dia urai dengan pendapat mereka sesuai dengan bahasa Arabnya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini lengkap ya. Jadi pertama ayat per ayat, kemudian ditafsiri juga dengan hadis. Nah, di sini beliau mengambil hadis baginda Nabi Muhammad tentang 12 bulan yang disebut di dalam ayat ini, sebagaimana juga Rasulullah menyebut di dalam hadisnya tentang 12 bulan ini. Nah, 12 bulan ini Bapak-Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Fala tadrimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan itu. Nah, ini ulama ahli tafsir juga kemudian mengembalikan marojeknya. Fihinna ini yang dimaksudkan itu yang 12 apa yang 4? Jadi ini ada dua penafsiran. Janganlah kalian mendalimi diri sendiri, itu namanya jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Fihinna di dalam 12 bulan itu ya, anfusakum terhadap diri kalian sendiri. Artinya setiap saat kita tidak boleh bermaksiat, gitu ya. Setiap saat kita tidak boleh bermaksiat. Ini kalau marojeknya fihinna ini kembali kepada Isna Ashar. Nah, tapi ada juga yang mengembalikan kepada 4. Oleh karenanya janganlah kalian bermaksiat atau mendolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram yang 4 itu. Kenapa? Karena bermaksiat di bulan yang haram yang 4 itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan taat, ibadah, ketaatan kepada Allah, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Nah, inilah 4 bulan, ya. Maka ini adalah merupakan rahasia Allah. Ya, di dalam setiap bulan ada yang dilebihkan oleh Allah kemuliaannya. Begitu juga di dalam setiap hari. Ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, seperti hari Jumat. Ada juga hari Arafah, ya, dan hari-hari yang lain. Nah, begitu juga dari manusia. Ya, manusia itu ada para nabi. Para nabi pun juga dibagi. Ada yang paling mulia, ada yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi. Nah, jadi semuanya itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan bulan haram ini, sebenarnya kebiasaan orang Arab, mereka itu senang berperang. Bahkan dikatakan di sini, zuyyina
lahum su'amalihim. Perang itu dibikin indah kepada mereka oleh setan. Jadi orang Arab itu senangnya perang. Siapa yang bikin senang? Setan. Ya kan? Gak mungkin malaikat nyuruh berantem. Ya, nah itu kesenangan orang-orang Arab. Cuma mereka kemudian membatasi, karena walaupun mereka orang musyrik, mereka tetap berangkat haji. Karena haji ini sudah menjadi tradisi sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail di kalangan bangsa Arab. Walaupun kemudian hajinya sudah bukan aturan agama lagi yang dipakai. Ya Pak ya, sudah menurut selera orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah, hajinya itu jauh-jauh dari Masjidil Aqsa, dari Palestina misalnya kan. Nah, makanya ada bulan-bulan yang diharamkan berperang. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan ibadah haji. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berturut-turut. Tidak boleh berperang di sini. Ya, berturut-turut. Kenapa? Karena mulai Dzulqa'dah, kalau mereka berangkat dari Palestina itu sudah persiapan dari 1 bulan untuk menuju ke Mekah. Nah, jadi dari Dzulqa'dah itu mereka sudah tidak boleh berperang lagi. Nah, Dzulhijjah itu mereka sudah berhaji. Setelah itu pulang ke rumahnya perlu waktu sebulan. Maka sampai Muharram. Nah, maka 3 bulan ini diharamkan berperang. Adapun Rajab itu sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan. Ini kesempatan mereka untuk umroh. Kesempatan mereka untuk umroh, maka juga diharamkan berperang pada waktu-waktu itu. Akan tetapi di kalangan mereka yang doyan berperang ini, kadang ketika mereka sudah mau berperang, bagaimana? Padahal harus nabrak bulan haram. Maka mereka merubah bulan haram itu diundurkan. Nah ini maksudnya. Contoh, mereka pengen berperang di bulan Muharram, padahal itu dilarang perang. Maka bulan haramnya dipindah ke bulan Syawal. Nah, itu. Bulan haramnya dipindah ke bulan Syawal. Itulah yang disebut dengan mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan mereka dari dulu itu pakai Qamariyah, pakai Hijriyah, jadi pakai bulan. Nah, kalau pakai bulan ini jadi tidak menetap. Kadang musim hajinya itu ketemu dengan musim kemarau, kadang musim hajinya itu ketemu dengan musim hujan. Ya kan? Kalau di Indonesia seperti itu kan. Kalau di sana itu ada namanya musim panas dan musim dingin, syita dan saif, kan? Kalau di kita mungkin apa tadi? Musim hujan dan musim kemarau. Kalau di sana musim dingin gitu kan, sama musim panas. Itu. Nah, sementara ketika mereka berangkat haji itu mereka bawa dagangan. Gitu, membawa dagangan. Nah, ketika mengikuti bulan Qamariyah, kadang ketemunya dengan musim panas, mereka pengennya musim dingin misalnya. Maka kemudian ditunda sama dia. Ya kan? Ditunda. Dia maunya pakai bulan Syamsiah. Nah, kalau ngikutin bulan Syamsiah, ya, nanti mentoknya bisa jadi 13 bulan. Gitu kan? Menjadi 13 bulan. Nah, karena perputarannya itu. Nah, makanya mereka karena ingin kepada sesuai dengan seleranya, agar selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena yang namanya berdagang itu kadang tidak cocok pada satu masa, cocok pada satu masa. Karena jual es, ya, es itu senangnya musim panas, kan gitu. Tidak senang dengan musim dingin. Nah, mereka juga seperti itu. Ini kata Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya. Sehingga terjadilah mereka kemudian pelanggaran di dalam masalah bulan-bulan haram itu. Nah, oleh karenanya turunlah ayat ini. Dikatakan bahwa yang namanya bulan itu sejak diciptakannya langit dan bumi fi kitabillah itu sudah 12 bulan. Nah, di sini dibahas dalam ilmu tafsir, apa itu disebut dengan fi kitabillah, apa disebut dalam kitab-kitab Allah? Bukan, maksudnya sejak di Lauh Mahfuz gitu. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ingat,
langit dan bumi itu sebelumnya sudah ditulis di Lauh Mahfuz itu sekitar, ada yang mengatakan 50.000 sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada catatannya, sudah ada tulisannya. Ada juga yang menyebutkan 2000 di dalam hadis, 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, termasuk penciptaan bulan yang 12 bulan ini fi kitabillah di Lauh Mahfuz sudah ditulis. Kemudian sejak zaman Nabi Ibrahim pun sudah menjadi praktek ya, bahwa 12 bulan itu dikerjakan sesuai dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan setiap bulannya. Nah, kemudian oleh masyarakat Arab dijadikan, kadang dihalalkan sesuai dengan maunya, kemudian dihormati, diharamkan sesuai dengan kemauannya. Ini kaitannya dengan turunnya ayat ini di dalam kitab tafsir ya. Nah, kemudian kita angkat ini, kita bahas karena ini ada kaitannya dengan bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab ini salah satu dari bulan yang dimuliakan itu. Maka kita harus diingatkan bahwa fala tadrimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri fihinna di dalam 4 bulan itu. Ya, janganlah mendolimi diri kalian dengan melakukan dosa, termasuk melakukan perang pada saat itu merupakan dosa yang besar. Mendolimi diri sendiri, karena itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah pada saat itu. Nah, kemudian termasuk diantaranya adalah dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain, termasuk di zaman kita. Ketika kita bertemu dengan bulan haram ini, kita harus menjaga dan harus hati-hati. Ya, kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kalian melakukan taat, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang kemudian oleh ulama bahwa bulan Rajab ini merupakan gerbang bulan Ramadan. Ibarat kita menuju di satu tempat, di satu wilayah, ini sudah ketemu kapal batasnya. Ya, wah, sudah masuk wilayah, walaupun belum sampai ke tempatnya, tapi sudah masuk ke area. Nah, jadi aroma Ramadan di bulan Rajab ini sudah terasa, gitu ya. Aroma Ramadan sudah terasa. Maka sejak saat inilah dikatakan ibarat menanam, kita ini saat ini menanam. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai berkembang, maka di bulan Ramadan itulah waktu panen. Kaitannya dengan ibadah, mulai saat ini kita sudah mulai berlatih. Apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan dari saat ini sudah mulai pemanasan. Ya Pak ya, kalau atlet ini mau tarung, mau laga 3 bulan kemudian, ini sudah mulai latihan terus, benar gak Pak? Sudah mulai latihan terus, kenapa? Biar tenaganya kuat. Seperti itu. Maka begitu juga di bulan Rajab ini, kita di sana nanti akan berpuasa, ya. Maka kita juga disunnahkan berpuasa di bulan-bulan haram, termasuk diantaranya bulan Rajab. Termasuk diantaranya nanti kita memperbanyak sholat sunnah. Maka kita pun juga jaga sholat sunnah kita, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, tarawihnya, tahajudnya. Jadi dibiasakan mulai dari sekarang. Begitu juga tentang sedekah kita. Ya, sedekah kita nanti kita akan praktek yang sebenarnya di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW kalau datang bulan Ramadan itu, kedermawanannya itu melebihi tiupan angin yang kencang, gitu kan? Melebihi tiupan angin yang kencang. Maka dari saat ini kita sudah mulai belajar untuk bersedekah, ya, bersedekah bisa rutin setiap hari, setiap pagi, ya, setiap pagi kita melakukan sedekah. Nah, kemudian
kita tingkatkan lagi ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Qur'annya, silaturahminya, sholat berjamaahnya, ngajinya, itu Pak ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain di dalam rumah tangga, seperti apa kewajiban kita sebagai suami, juga istri kita, juga bagaimana kewajiban kita harian kita. Nah, semuanya kita tingkatkan sambil menjauhi hal-hal yang maksiat. Ketika kita berdagang, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, di situ banyak setan yang akan menggoda kita untuk membawa kepada dosa. Maka mulai saat ini kita pun sudah harus mulai berlatih untuk bisa sempurna nanti ketika kita sampai di bulan Ramadan. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu di antaranya yang di bulan Rajab ini kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Ya Pak ya, dianjurkan untuk berpuasa. Akan tetapi dibahas oleh para ulama hadis-hadis puasa tentang bulan Rajab, keutamaan-keutamaannya itu ada dua, kalau bukan dhaif sekali katanya hadisnya itu maudhu, kan gitu ya. Nah, makanya puasa yang dianjurkan di bulan Rajab itu ya puasa di bulan haram itu. Maksudnya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Sum fi syahril hurum, ya. Berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram. Termasuk di antaranya bulan Rajab, yaitu bagian daripada bulan-bulan haram. Jadi masalahnya saat ini Pak, kalau kita berpuasa di bulan Rajab itu kan banyak, oh ini puasa Rajab, puasa apa? Gitu ya. Puasa Rajab puasa apa? Nah, ternyata kalau kita mengambil hadis yang sahih, puasa Rajab itu maksudnya ya puasa di bulan haram. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang juga ditulis di dalam Minhaj Syarh Muslim, di dalam Imam An-Nawawi, kitab Imam Nawawi. Ada seorang namanya Mujibah Al-Bahili. Mujibah Al-Bahili ini an abiha wa ammi anna ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu saat Al-Bahili ini datang kepada Rasulullah. Kemudian pulang ketemu Rasulullah. Setelah itu pulang ke kampungnya. Fa'atahu ba'da sanatin, setelah 1 tahun datang kepada Rasulullah. Wa qad taghayyara haluhu wa hay'atuhu, dengan keadaan yang sudah berubah. Yang tadinya gemuk sehat, datang lagi dalam keadaan kurus kering, lusuh. Ya, taghayyara haluhu. Faqala, maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Ya Rasulullah, apa kau enggak kenal aku? Jadi Rasulullah melihatnya beda gitu. Ini tadinya sehat, kayaknya sekarang kurus begini gitu. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kau enggak kenal aku? Gitu. Ama ta'rifuni? Qala wa man anta? Siapa kamu? Qala ana Al-Bahili alladzi tukah amal awal. Saya Al-Bahili ya Rasulullah yang dulu datang ke sini tahun kemarin. Qala fama ghayyaraka? Kok berubah begini kamu? Wa qad kunta hasanal khai'ah. Dulu kamu bagus, dulu kamu sehat, dulu kamu gemuk gitu kan. Sekarang kok seperti itu? Nah, gitu kata Rasulullah. Qala ma akaltu ta'aman illa bilail. Ma ta'amtu ma akaltu ta'aman illa bilail. Sejak aku berpisah denganmu waktu itu ya Rasulullah, aku tidak pernah makan kecuali di malam hari. Maksudnya puasa terus, ya. Mundu faratuka, sejak aku berpisah denganmu waktu itu.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lima adzabta nafsak?" Kenapa kau siksa dirimu sendiri? Jadi puasa terus-terusan kata Rasulullah, nyiksa diri sendiri. Buktinya sampai kurus begitu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Sum syahrus subri." Kalau kamu berpuasa, puasa saja pada bulan Ramadan. Yaum shahr, pada bulan Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin, atau kau tambah setiap bulan sehari. Bulan Ramadan saja atau sebulan sekali, sebulan sehari. Karena Rasulullah melihat keadaan badannya gitu. Jadi Rasulullah tidak suka melihat umatnya itu lemah gitu. Walaupun sudah ibadah. Walaupun lemahnya karena ibadah. Gitu kan? Maka kata Rasulullah, ya udah kamu puasa bulan Ramadan aja atau tambah setiap bulannya sekali, sehari sekali. Apa namanya? Sebulan sehari maksudnya. Qala, kemudian dia berkata, "Zidni ya Rasulullah, tambahi dong, fa inni bi quwwatun." Aku kuat. Fa inni bi quwwatan, aku punya kekuatan untuk puasa lebih. Jadi nawar lagi kepada Rasulullah. Qala sum yaumaini, ya sudah 2 hari setiap bulan. Ya, 2 hari setiap bulan. Qala zidni, tambah dong ya Rasulullah, tambah lagi. Qala sum salasata ayyamin. Ya udah 3 hari dalam sebulan. Kata Rasulullah, 3 hari dalam sebulan. Qala zidni, minta tambah lagi. Qala sum minal hurum. Ya kalau begitu berpuasalah di bulan-bulan haram. Nah ini hadis sahihnya tentang puasa di bulan-bulan haram. Termasuk di antaranya bulan haram itu adalah bulan Rajab. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, sum minal hurum watruk, tinggalkan, puasalah di bulan haram itu dan tinggalkan. Sum minal hurum watruk, berpuasalah di bulan haram itu kemudian tinggalkan. Wa qala bi asomi talata wa dumuha tsumma arsalah. Jadi Rasulullah ketika mengatakan puasalah di bulan-bulan haram itu, ya, di sini kemudian Rasulullah mengumpulkan tangannya 3, kemudian merenggangkannya dan mengumpulkannya, merenggangkannya dan mengumpulkannya. Nah ini kata ulama maksudnya itu pun puasa di bulan haram itu jangan terus-terusan. Ya 3 hari sampai itu jeda lagi, ambil 3 hari lagi, jeda lagi, 3 hari lagi, nah, gitu. Nah itu yang dimaksudkan tentang bahwa sum watruk. Jadi jangan terus-terusan. Kalaupun kita mau puasa di bulan-bulan haram itu. Nah, adapun salah satu yang dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, nah, kita boleh di bulan haram ini atau di bulan Rajab ini puasanya ya puasa yang biasa kita lakukan dalam setiap hari, dalam setiap bulan. Contoh Senin Kemis, ya Pak ya, Senin Kemis kita kerjakan. Itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena kita berpuasa Senin Kemisnya di bulan haram. Atau kalau kurang puasa Daud, gitu kata Imam Ghazali ya. Kalau kurang puasa Daud, sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Nah, atau kalau pengen nambah, misalnya Senin Kemis tambah dengan 3 hari setiap bulan, Yaumul Bid 13, 14, 15. Ya kalau kebetulan ya bertemu dengan puasa yang lain, ya puasa yang lain. Misalnya qadha, ya. Nah, misalnya qadha, istri kita ini qadha di bulan Rajab. Niatnya qadha, tapi kita juga dapat pahala puasa di bulan haram. Jadi 2 kali. Dan itu pahalanya pun dilipat gandakan. Ya, pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini cara berpuasanya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau orang berpuasa ini terus-terusan? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal terus. Ada nggak yang begitu di bulan Rajab? Nah ternyata ini pun kemudian telah dibahas ya oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya dalam kitabnya. Nah, ternyata ulama tentang hal ini pun juga punya penafsiran, ya Pak ya.
Dalam hal ini ulama punya penafsiran. Dijelaskan dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi al-bakhili itu karena memang dia tidak kuat. Buktinya ketika dia puasa kurus, lemah. Tapi bagi mereka yang misalnya kuat berpuasa dan tetap fisiknya ini bagus, bekerja juga untuk keluarganya bagus, dipersilahkan. Nah, seperti ini Pak, ya. Dipersilahkan untuk puasa misalnya dia terus-terusan di bulan Rajab itu misalnya kan, dengan niatan puasa di bulan haram. Nah, sampai seperti itu Pak, pembahasannya. Nah, makanya ketika ada orang, mungkin ada ulama, biasanya di pesantren-pesantren ini Pak, ya, pesantren-pesantren NU di Jawa Timur kalau puasa itu kadang sampai 27 hari gitu Pak, ya. Nah, jadi ketika kita sekarang banyak ustadz-ustadz yang mengkritisi karena ini misalkan ya harus baca semua referensi gitu loh. Jangan sampai kemudian kita, wah kalau begitu praktek kiai kita dulu di kampung salah dong, kan begitu. Nah, padahal ada ulama-ulama besar pun di dalam kitabnya yang membahas tentang hal ini, yang memperbolehkan. Dengan hadis itu bagaimana? Maka ditafsiri itu kan Rasulullah itu biasanya kalau ditanya oleh sahabat, itu jawabannya tergantung yang bertanya. Ya, tergantung yang bertanya. Kalau yang bertanya misalnya, amalan apa yang paling utama, kan begitu kan? Nah, ada kata Rasulullah, amalan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kadang berjihad di jalan Allah, kan gitu. Masing-masing beda. Nah, itu Rasulullah tahu masing-masing sahabatnya. Oh, ini sama orang tuanya kurang nih, kurang berbakti. Maka jawabannya ini, gitu Pak. Nah, ini jihadnya ini lemah nih, maka jawabannya ini. Itu kata ulama, ya, tentang masalah jawaban Rasulullah. Nah, inilah juga kemudian, al-bakhili ini karena orangnya seperti itu di Rasulullah, maka ditawar oleh Rasulullah. Dia tidak mengganggu fisiknya, dia tidak mengganggu aktivitasnya. Adapun mereka yang kuat tidak termasuk di sini, gitu katanya. Tidak termasuk di sini, maka boleh dia silakan terus-terusan. Nah, ini kan namanya kan khilafiyah, ya, namanya khilafiyah. Maka ketika kita mendapati praktek seperti itu, jangan buru-buru menyalahkan, ya Pak ya. Bapak bisa juga lihat di internet, ya, di internet cari ada, ketemu, pasti ketemu, gitu Pak, ya, pasti ketemu. Nah, inilah enaknya ketika kita membaca semua referensi sehingga kita juga tidak salah paham tentang amalan orang lain, paham ya? Tentang amalan orang lain. Karena apa? Rata-rata memang amalan yang sudah dikerjakan oleh ulama-ulama kita itu sudah sesuai dengan kitab-kitab yang mereka kaji, ya. Walaupun di sana kan banyak perbedaan pendapat, tapi mereka mengambil sebagian daripada perbedaan itu. Ketika tidak sesuai dengan pendapat kita, silahkan saja. Kenapa? Karena masing-masing sudah ada referensi yang diikutinya. Paham ya dalam hal ini ya? Nah, inilah. Jadi kebaikan itu bukanlah kita menang berdebat. Kebaikan itu dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi itu tadinya kan debat antara ini kiblat Mekah, kiblatnya di Baitul Maqdis, terjadi perdebatan. Maka turunlah ayat itu. Kebaikan yang sebenarnya itu bukanlah masalah apakah kiblat di Masjidil Haram, apakah di Aqsa. Kebaikan yang sebenarnya itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir dan seterusnya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian praktek ibadahnya diantaranya adalah banyak mengeluarkan sedekah kepada dzawil qurba, kepada yatama, anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin. Baru setelah itu wa iqamis shalah wa ita'az zakah, ya, mendirikan sholat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semuanya itu merupakan kebaktian yang tertinggi apabila kita dapat melakukannya dengan baik tanpa kita harus menyalah-nyalahkan orang lain, gitu ya, tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau orang lain itu memang sudah ada pahamannya, pedomannya yang dia lakukan sesuai dengan
manhajnya dan madhabnya masing-masing. Nah, Bapak Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah diantaranya kaitannya dengan kemuliaan bulan Rajab. Bukan berarti ada kemuliaan tersendiri, bukan bulan Rajab itu, tapi karena dia termasuk berada di antara 4 bulan yang mulia. Ini juga sudah dibahas oleh ulama-ulama kita. Jadi jangan sampai kita katanya beranggapan bahwa di bulan Rajab ini ada keistimewaan tersendiri. Tidak ada. Keistimewaan bulan Rajab itu karena dia termasuk bagian daripada 4 bulan haram itu. Dan yang paling penting bagi kita mulai saat ini, marilah kita di bulan Rajab ini kita jangan kendor di dalam beribadah, kemudian kita menahan diri untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Kenapa? Karena apabila kita jatuh kepada maksiat, pahala apa dosanya dilipat gandakan. Kalau melakukan perkara yang taat kepada Allah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa, Pak? Misalnya jam berapa lagi? Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Cukup mungkin Pak ya? Baik, teman sekalian, inilah ayat yang kita bahas yang berkaitan dengan bulan yang haram, termasuk di antaranya adalah bulan Rajab ya. Insyaallah kalau ini di kajian tafsirnya habis lebaran kita bisa mulai dari surat pertama dan nanti kita sampai kepada ayat-ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi